Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama, para kiai, para pengasuh pesantren, para ustadz, para guru, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita semua kepada guru-guru kita, panitia yang telah mengadakan acara rowahan yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Saya diundang ke sini, itu jujur Kiai, sangat senang. Jadi waktu sahabat saya, Kiai Husnul Aqib itu, sahabat saya, bapaknya itu temannya bapak saya, menghubungi saya, mengundang acara. Saya tanya, acaranya apa? Beliau sebut acaranya rowahan. Itu saya langsung menjawab bisa. Karena kalau lain rowahan, belum tentu saya mau jawab bisa. Saya mungkin kepengen tidur malam ini, ya. Sudah kebanyakan ceramah, sudah kebanyakan ngomong. Tapi begitu dijelaskan acaranya rowahan, itu saya gembira betul. Karena sekarang ini, apalagi di kota-kota besar, itu telinga saya, itu sudah jarang dengar yang namanya rowahan. Rowahan ini kayak jadi makhluk langka, ya. Bapak nih sekarang tahu rowahan, tapi kalau pergi ke tengah kota, tanya sama orang kota, ajak ke acara rowahan, mungkin begitu diajak, yuk rowahan, mungkin pegang handphone Kiai, buka Google, mahwa rowahan lughatan wastilahan, mungkin akan meminta Al-Mukarram, alim baru sekarang, namanya Kiai Haji ChatGPT, ya. Ini Kiai ditanya apa aja tahu. Coba nanti yang punya handphone, ya, AI ini, kecerdasan buatan nih luar biasa. Ditanya nahwu jawab, disuruh takhrid hadis bisa, tanya alamat lokalisasi lengkap di situ. Coba ya. Orang sekarang itu tak semuanya tahu apa itu rowahan. Kenapa saya gembira? Karena acara seperti ini bisa menunjukkan bukan saja kepada generasi muda, bukan saja kepada anak keturunan kita yang akan datang, tapi bisa menjadi cerita indah di dunia internasional betapa orang Islam di Indonesia itu punya tradisi, punya kebiasaan, punya amalan yang maknanya bagus, dikemas bagus. Ini sayang Kiai Husnul Aqib ini kurang sehat. Padahal saya mau tanya, dia di Mesir ini bertahun-tahun, pernah nggak denger rowahan? Ya. Kita ini di Indonesia, praktek keislamannya ini luar biasa. Sekarang ini jam 10 lewat 2 menit. Ya, jam saya. Nggak tahu jamnya panitia jam berapa, ya. Jam saya jam 10 lewat 2 menit. Ini kalau kita bikin pengajian di Mesir, udah ditangkap polisi, Pak. Kenapa? Mengajinya kemalaman. Sudah malam di tengah jalan lagi. Bayangin. Negeri Islam mana yang punya pengajian kayak begini nih? Nggak ada.
Jangan jauh-jauh ke Arab. Saya kalau di Malaysia, di Singapura, itu kalau Jumatan, itu nggak pernah milih masjid. Kenapa? Satu negeri khutbah Jumatnya tuh sama. Kenapa? Dibuat sama Kementerian Agama, yang buat mufti negara. Jadi kalau mau jadi kiai di sana, nggak usah pinter-pinter amat. Kenapa? Tinggal baca. Kalau nggak bisa baca, emang goblok-gobloknya ustadz itu, bayangin. Tapi di Indonesia, Masya Allah, khotib Jumat itu berwarna-warni. Ya, ada yang rasanya itu kayak gincu. Ya, itu omongannya keras banget, tapi isinya nggak ada. Khutbah Jumat tuh kayak orang marah-marah. Saya curiga ini ustadz yang tertindas sama bininya, ya kan? Di rumah nggak bisa marah. Tiap Jumatan yang jadi korban jamaah. Ya, saya kadang-kadang mikir, oh iya Pak, Islam itu kan sekarang aneh-aneh tuh. Ada orang sekarang itu mazhab Islamnya tuh mazhab gincu. Tahu gincu enggak? Apa gincu itu? Lipstick, ya. Warnanya gincu itu warnanya ada, tapi rasanya nggak ada. Kalau nggak percaya, cium bibir istrinya. Jangan istri orang dicium, ya kan? Coba nih, yang tua-tua, wah nggak bisa kayaknya. Kenapa? Bini gua udah nggak gincuan. Tapi perempuan ini kalau pakai lipstick itu nggak ada rasanya, Pak. Makanya butuh bibir. Bapak nih, kalau ada kayu di lipstikin nggak mau dicium. Kenapa? Rasanya nggak enak. Karena memang gincu itu nggak ada rasanya. Tapi ada warnanya. Ada kiai yang model garam. Tahu garam? Tuh nggak ada bentuknya, Pak. Masuk ke sayur, masuk ke air, hilang tuh bentuknya. Tapi rasanya ada. Tuh. Kita kadang-kadang di Jakarta ada orang yang kelihatan casingnya kiai, hatinya taksi, Pak. Kalau diundang pakai tarif. Jauh deket beda amplopnya. Itu kiai gincu tuh ya. Kelihatannya kayak ustadz tapi hatinya taksi. Tapi kita juga sering nemu tuh kalau lagi Jumatan tuh. Kadang-kadang nggak pantas dia jadi kiai. Tapi begitu di atas mimbar keluar mutiara ilmu. Itu di Indonesia. Di negara lain nggak ada, Pak. Khutbah Jumat tuh satu dibuatin. Bayangin. Kita di sini Jumatan beda masjid, beda madhab, beda rasa, macam-macam. Ini kalau kita sadari, Pak, nenek moyang kita, orang-orang tua kita arif banget. Coba Rowahan tadi, saya nanya ini, almarhumnya berapa? Dijawab berapa tadi? 3.000 berapa? 3.076. Saya kalau mimpin tahlil, doa arwahnya buat segitu orang minta pensiun, saya nggak kebayang itu. Ya, wa khususon ila ruhi 3.076 orang. Saya dengar dibaca satu-satu lagi. Coba Pak, ibu sama bapak pikir nih, kalau bikin haul di rumahnya sendiri-sendiri, bikin rowahan di rumahnya sendiri-sendiri, yakin banyak yang nggak mampu. Saya tadi nanya soal sama panitia, ini rowahan gimana? Gampang. Cuman nitip amplop, ya, nitip amplop, tulis nama almarhum, panitia nerima. Saya kalau model kayak gitu saya tanya, itu isi amplopnya berapa? Seikhlasnya. Ini amplop model zikir, Pak. Amplop kalau udah diisi seikhlasnya, itu panitia bukanya kemarin, itu lengkap semua zikir yang ada di Al-Azkarnya Imam Nawawi itu. Begitu buka amplop isinya 10 juta. Alhamdulillah. Tapi begitu 10.000 hasbunallah wa ni'mal. Begitu dibuka 2.000 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Bapak, ini kan tradisi yang luar biasa ini. Saya tidak perlu menjelaskan keistimewaan mendoakan orang tua. Saya tidak perlu menjelaskan, di sini banyak kiai, banyak pesantren, kampung Ceger nih mudah-mudahan jadi kampung pesantren, mudah-mudahan jadi kampung majelis. Saya rasa kita semua tahu keistimewaan doa orang yang hidup kepada orang yang mati, anak kepada bapak, cucu kepada
kakek, itu nggak usah saya jelasin. Yang saya ingin jelaskan, betapa kearifan Islam Indonesia ini luar biasa. Kita ini sering jadi umat Islam itu merasa inferior. Inferior itu merasa nggak hebat. Yang hebat itu orang lain. Padahal praktek keislaman di Indonesia itu luar biasa. Contoh nih, contoh. Saya dulu punya teman sekolah, orang Arab. Dia nasibnya kayak Ibu Sri Mulyani, kerja di Bank Dunia. Karena kerja di Bank Dunia, semua negara yang punya utang, ini nggak enaknya nih, ya. Semua negara yang punya utang itu APBN-nya mesti dibaca oleh Bank Dunia. Jadi teman saya itu selalu membaca APBN Indonesia. Satu ketika dia WhatsApp saya, dia manggil saya itu Muhammad. Dia bilang, Muhammad, APBN negerimu itu aneh. Apa katanya? Ada belanja pegawai. Belanja pegawai itu gaji yang nilainya pada satu bulan itu berbeda dengan bulan lain hampir 2 kali lipat. Anehnya, ini bulannya tidak sama setiap tahun. Kadang Juni, kadang April, kadang Mei. Saya nggak ngerti itu. Apa ya? Lama-lama saya tanya sama teman saya yang kerja di Kementerian Keuangan. Ini gaji pegawai misalnya se-Indonesia, gaji pegawai itu 100 triliun. Tapi pada bulan tertentu jadi 200 triliun. Anehnya bulannya itu berubah-ubah. Kalau dibaca data 20 tahun, pernah Desember, pernah November, pernah Oktober. Saya tidak paham. Tapi teman saya yang kerja di Kementerian Keuangan paham. Langsung ngomong, ini Gus, gaji ini 2 kali lipat itu karena THR. Ini bapak-bapak yang jadi pegawai negeri, ini pasti nanti ini, ya tapi belum pasti, ya kan? Tahu-tahu kena efisiensi. Udah, kalau udah kena efisiensi, udah zikir aja, ya. La haula wala quwata illa billahil. Terus innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as. Yang pegawai ini tahu, Pak. Kalau Ramadan itu semua pegawai di Indonesia, mau pegawai negeri, mau pegawai swasta, itu mandatori. Kalau ada perusahaan nggak ngasih THR, itu bisa dituntut Pak ke polisi. Itu bisa jadi pidana itu. Itu pelanggaran hukum. Saya tanya sama Bapak, negeri mana di dunia ini yang ngasih THR itu negeri mana? Nggak ada. Nih santri saya Miftah nih, pernah kuliah di Al-Azhar nih. Tanya di Al-Azhar tuh, negerinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya, universitas yang dikatakan paling tua, paling hebat ahli sunnah sedunia itu di Mesir, Al-Azhar. Dosen Al-Azhar tuh nggak dapat THR, Pak, nggak dapat, paling dapat halawah. Itu nilainya kecil, tidak berbanding dengan ketentuan pemerintah kita yang mewajibkan 1 bulan gaji. Jadi Indonesia nggak bagusnya tuh banyak. Laut dipagerin, kan nggak bagus itu Pak. Kayak kurang tanah aja dia mau cari pagar kan. Padahal tanah kan masih banyak yang kosong kalau mau dipagerin. Tahu-tahu laut dipagerin. Laut mau disertifikat, itu gimana batasnya? Kan gitu. Lah iya, ikan kan makanya di laut tuh nggak boleh jadi kepemilikan pribadi. Bapak punya empang, ikannya jelas. Ikan di situ doang, empang lain punya orang. Lah kalau di laut bisa berantem karena ikan. Ada ikan ditangkap sama orang Madura di Tanjung Priok. Ya, kata orang Tanjung Priok ikan gua. Kata orang Madura kagak, ini ikan Bangkalan berenang sampai Jakarta. Kan begitu ya. Makanya laut tuh nggak boleh ada kepemilikannya. Karena nanti itu tidak jelas. Oleh karena itu Indonesia aneh-anehnya ada Pak. Laut disertifikat, laut mau dimiliki orang, itu aneh-anehnya. Tapi keanehan ini tidak boleh menutup mata kita bahwa ada banyak yang baik di negeri ini. Ayo yang jelek kita buang, yang baik kita tumbuh kembangkan agar kita bisa jadi bangsa yang baik. Yang baik di Indonesia ini praktek keagamaan banyak Pak. Satu contoh misalnya, saya Kiai punya anak itu nomor 2, itu suka banget sama yang namanya sejarah. Jadi kalau liburan, itu anak saya itu ngajak ke tempat-tempat bersejarah.
Kalau di Jawa misalnya liburan itu minta ke Trowulan di Mojokerto itu, bekas kerajaan apa itu, Majapahit. Suka dia. Saya kalau anak saya minta ke Borobudur, minta ke bekas artefaknya Majapahit itu, saya nyewa gaet, Pak. Orang yang ngerti sejarah. Jadi dia keliling itu cerita, ini yang bangun Gajah Mada. Ya, ini yang bangun Hayam Wuruk. Ini dimulai dengan pembukaan, cerita dia semuanya. Pulang dari Mojokerto ke Jogja. Begitu sampai di Jogja, kita sholat di Masjid Gede Kauman, masjid yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Begitu masuk masjid bersejarah, anak saya ngomong, "Bi, nggak nyewa pemandu wisata, nggak nyewa gaet." Saya bilang, "Nggak usah, ini masjid, bapakmu tuh tukang masjid." Saya bilang, ya, masjid mana yang nggak pernah saya masukin, ya kan? Ya, masa kiai nggak ngerti ini mihrab, kan nggak perlu dijelasin. Saya bilang, "Nggak usah," kata saya. "Udah, nggak usah nyewa orang, ayo masuk masjid, sholat." Begitu selesai sholat, anak saya itu kritis, gitu loh, ngelihat ornamen yang nempel di masjid. Di masjid itu, dindingnya itu ada gambar ornamen, itu buah salak. Tahu salak? Nggak ada ya? Adanya rambutan. Ya, ntar kita buat masjid yang ada rambutannya, Pak. Ya kan? Itu gambarnya itu salak. Anak saya polos. Anak saya itu yang mungkin sama dengan sebagian anak bangsa yang memiliki persepsi buah itu ada agamanya. Bener kan? Kita kalau ngelihat korma, wah ini buahnya orang Islam. Karena Bapak nggak pernah lihat Cina nenteng korma. Padahal ada Cina nenteng korma, ada. Coba lihat Cina yang umroh di Mekah itu. Itu kalau pulang nenteng korma, minum air zam-zam. Bapak taunya Cina ceger sih, susah kan gitu. Orang kan biasanya begitu tuh. Kalau yang namanya korma itu punya orang Islam. Itu kita begitu, Pak. Padahal salah. Ya, saya punya teman dulu. Saya punya guru. Itu punya sanad kiroat asyaro, alim, Pak, kiai. Satu ketiga teman saya bilang, "Gus, tunjukin dong, saya mau ngambil sanad kiroat." Kalau mau firlahu nih, saya tunjukin rumahnya di Jawa. Begitu dia datang ke depan rumah kiai itu, nelpon saya, "Gus, bener nggak nih rumah kiai?" Saya bilang, "Coba ente foto." Dia foto rumahnya, bener katanya. "Masa iya sih? Kenapa?" kata saya. "Gua ragu," katanya. "Depan rumah kiai ada pohon cemara," katanya. "Maksudnya gimana?" kata saya. "Ya kalau kiai nanam pohon, ya pohon kurma lah, atau pohon kelapa, masa pohon cemara? Pohon cemara itu kan Kristen," kata dia begitu. Loh, saya kaget. Lah kalau pohon cemara Kristen, kan kasihan burung gereja, Pak. Kapan dapat hidayah dia, kan begitu. Tiap mau ke masjid, Bapak usir. Sono lu bukan burung masjid, lu burung. Kasihan, Pak, masuk neraka khalidina fiha, gitu loh. Lah ini salah, Pak. Burung tuh nggak ada agamanya. Pohon juga nggak ada agamanya. Ini kok dihias pakai buah salak. Mestinya apa, Nak? Ya mestinya kurma ajwa kek, paling nggak kismis, kan begitu bayangan anak saya. Saya ditanya gitu kan nggak bisa jawab, Pak. Saya pikir-pikir bener juga anak saya nih. Kenapa saya tadi nggak nyewa orang yang ngerti masjid ini? Tahu-tahu ada orang Jogja di situ, pakai sarung Jawa itu, beskap, pakai apa itu, belangkon. Saya tanya, Mas pengurus masjid sini?" "Iya, Pak," katanya. "Anu Mas, saya boleh nanya nggak, Mas?" "Apa, Pak?" "Begini, Mas, anak saya itu heran, Mas." "Kenapa heran?" kata Bapak tadi. "Kok di tembok masjid ada salaknya? Kenapa yang ditempel di tembok masjid ini buah salak?" Orang itu jawab enteng banget. "Itu ada hadisnya, Pak." Saya sebagai kiai itu kena mental itu. Kenapa? Kok salak ada hadisnya? Saya ngaji kemana-mana, itu belum pernah dengar ada hadis salak. Nggak tahu, kiai pernah dengar nggak? Kalau ada hadis salak, saya takut orang ceger. Itu buat hadis baru. Man akala montong dahlal jannah. Masya Allah. Ya, saya itu tahu, Pak, buah
yang ada hadisnya itu kurma ajwa. Makanya kurma ajwa itu harganya mahal, padahal itu kurma biasa. Ada kurma lain di Saudi yang lebih besar, lebih enak, tapi murah. Ajwah mahal karena ada hadisnya. Kata Nabi, yang makan kurma ajwah 7 butir tiap pagi itu dijaga fungsi luhurnya, ndak pikun, ndak lupa, ndak gila, asal makan kurma ajwah 7 biji setiap hari. Makanya ajwah itu laku karena ada hadisnya. Makanya Bapak kalau mau pilkada, ya, ada calon wali kota kurang laku, kasih hadis. Gitu ya. Serbanin, sarungin, mendadak ahli sunnah wal jamaah dipilih sama orang ceger itu. Kenapa? Ada kemasannya. Saya bilang dalam hati, ini kemungkinannya 2 nih. Ima orang ini yang pinter, apa saya yang bego, gitu, atau saya yang pinter, orang ini yang daplek. Bilang ada hadis bicara tentang salak. Padahal di Arab nggak ada salak, kecuali ada bukti sejarah Rasulullah pernah condet misalnya, ya kan, ya di kampung Habib itu kan banyak salak condet. Dia jawab, ini Pak ada salaknya. Saya bilang, Mas, yang benar Mas, ada hadisnya. Iya Pak, semua orang tahu kalau ada hadisnya. Saya tambah kena mental Pak. Betapa gobloknya saya, kata saya. Nggak pernah tahu kalau ada hadis bicara tentang salak. Saya tanya sama orang itu, Mas, serius ada hadisnya? Ada Pak. Bapak harus tahu, tempat yang Bapak sholat tadi dengan anak Bapak itu, dulu pada masa Kesultanan Mataram, itu tempat para kiai ngaji lekaran. Bapak tahu ngaji lekaran tuh? Ya, orang dulu tuh ngaji lekaran Pak. Kalau ngaji bawa kitab. Sekarang banyak orang ngaji bawa bendera. Tahu apa yang mau dibaca itu kan? Kalau dulu kita ngaji itu bawa kitab. Saya bawa tafsir Jalalain, saya bawa tafsir Munir, saya bawa matan takrib, ngaji dulu di masjid-masjid, menjaga Islam. Kata orang tadi, itu Pak, yang tempat Bapak berdiri itu, sholat itu dulu di zaman Kesultanan Mataram Islam, itu tempat kiai ngajar. Jadi mungkin di situ pesantren Al-Iwaniyah aslinya di situ tuh, ya kan? Di pojok situ. Saya bilang, iya, kalau ini tempat ilmu, apa urusannya masalah? Dia jawab, Pak, kan hadis yang bicara tentang keistimewaan melangkahkan kaki cari ilmu, itu bunyinya man salaka thoriqan. Astagfirullahalazim. Saya hari itu Pak ngerasa kayaknya kalau belajar mantek saya kalah ini. Kenapa? Ya Allah, salak tuh kok dari man salaka itu gimana gitu saya. Asalnya saya itu ya rada-rada bingung. Tapi lama-lama Pak, saya menjadi apa itu? Arif. Betapa orang-orang dulu di Kesultanan Mataram itu bijaksana. Kalau orang nih, mana mulutnya Jawa, suka makan gudeg, ya kan lama Pak. Kalau suruh man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Suruh ngapal orang Jawa lama. Diingetin doang, man salaka, oh salak. Tiap dia lihat salak, dia ingat majelis taklim. Hebat nggak? Hebat nggak? Bapak lihat salak, ingat harganya. Bener nggak? Bapak lihat salak, nanya, ini salak pondok, salak Bali, apa salak condet? Kan begitu. Itu kearifan. Ya Allah, cuman ngasih gambar salak, itu memberikan ingatan panjang kepada orang, kewajiban untuk cari apa itu? Ilmu. Jalan saya keluar tuh, kan sholatnya udah. Anak saya narik baju saya lagi. Bi, lihat tuh dinding yang itu aneh. Di sono salak, di sini wajik. Bapak tahu wajik nggak? Ini wajik bukan ya? Nah, ini wajik nih, cuman dipotongnya nih wajik ceger nih, ya. Wajik Jawa nggak begini, ya. Wajik Jawa itu ujungnya ngancip Pak. Bapak pernah lihat nggak? Ya, itu wajik Jawa, ya. Dia ngancip Pak. Kata anak saya, Bi lihat Bi. Ini kan kayak kue wajik nih Bi. Kok ada di sini nih kue wajik? Saya udah nggak berani ngasih komentar. Saya bilang ini pasti ada apa-apanya nih. Pasti ada asbabun nusul dan asbabul wurudnya ini kayaknya nih. Saya panggil lagi, Mas, ini kenapa kok gambarnya wajik? Itu orang jawab, ada Qur'annya Pak. Oh tambah bingung saya. Ya kan?
ayat Quran kata saya. Saya ingat-ingat, ada nggak ya ayat Quran yang berbicara tentang wajib? Sama-sama bicara kue, kan pantesan nastar Idul Fitri, ya kan? Kenapa harus wajib? Dengar gitu, kan saya udah kalah mental, Pak. Nah, tadi salak dari Mansara Katorikon, ini wajib dari apa? Dia jelasin. Bapak tahu nggak? Tembok yang ada gambar wajibnya, itu dulu zaman Kesultanan Mataram, itu tempat para hakim menjalankan fungsinya menegakkan keadilan. Jadi dulu pengadilan negerinya itu di masjid, Pak. Penegakan hukum zaman Mataram Islam di Jogja itu dilakukan di mana itu? Di masjid. Saya tanya, iya Pak, tapi apa kaitannya nih menegakkan hukum sama wajib? Itu Pak, ayat yang bunyinya di Quran, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari itu kami datangkan ke hadapan para hakim, penegak hukum, pengacara, itu neraka jahanam. Hari itu hakim yang bermain-main dengan keadilan di dunia akan merasakan penyesalan. Kenapa? Dia tahu tempatnya di dalam api neraka. Dengar gitu Kiai, saya kepengen ya semua kantor polisi itu kita tempelin wajib. Sepakat? Sepakat? Semua pengadilan di Indonesia kita tempelin wajib. Kalau perlu rumahnya RT kita tempelin wajib. Kan ada Pak RT yang komersil, ada. Kalau ngurus surat nggak ada duitnya, lama urusannya. Jangan-jangan ada orangnya. Tapi saya yakin korbannya ada ini. Ini yang tepuk tangan, yang senyum-senyum, ini kayaknya korban yang suka dipalakin begitu tuh, ya kan? Bapak-bapak, coba bayangin, hanya dengan menempelkan wajib itu timbul kesadaran bahwa hidup itu bukan cuma di sini dan sekarang. Hidup itu di sana dan yang akan datang. Saya dengar gambar wajib itu, saya paham betul betapa orang-orang tua kita itu ngaji tafsir Al-Fatihahnya mateng. Kita umat Islam sekarang nih, susahnya Al-Fatihah tuh nggak ngaji, langsung Al-Baqarah. Ini banyak orang Islam sekarang nih, wudhu nggak bener, mau jadi sufi. Banyak nggak yang begitu? Kalau ngaji tasawuf, yang hadir banyak. Babu toharoh, aki-aki yang datang. Ya kan, kenapa? Itu ngaji ngantuk doang. Padahal tanpa itu, Bapak nggak masuk surga. Bapak mau sholat sehebat apapun, toharohnya nggak beres, syaratnya nggak sempurna, maka bangunan sholatnya nggak ada apa-apanya. Saya ketiga orang tadi bilang, wajib itu ada Qur'annya. Saya jadi paham, orang ini pasti menaruh gambar wajib itu karena sempurna pemahamannya terhadap agama. Saya dulu waktu ngaji surah Al-Fatihah, itu saya suka bandel dulu. Ya bener, bandel saya bener. Ya, cuman bandelnya kadang-kadang bermanfaat juga Pak. Saya tanya sama guru saya dulu, guru, Fatihah itu ada ayat yang membatasi ketuhanan Allah itu pada hari tertentu. Kan Allah itu kalau di Fatihah ditulisnya Maliki Yaumiddin. Allah penguasa, pemilik hari yang namanya Yaumiddin, kiamat. Padahal hari Senin Allahnya Allah. Hari Selasa Allahnya kan kalau ditulis misalnya Maliki Yaumil Itsnain, Maliki Yaumil Tsulatsa, Maliki Yaumil Arbi'a, Malikil Ayyamis Sab'a fil Usbu. Kan benar, Pak. Memang Allah Tuhan kita hari Kamis. Apa Bapak berubah Tuhannya? Kalau Ramadan Allah, kalau Syawal beda lagi Pak. Gitu. Kalau Ramadan Allah nih Maha tahu, maka saya nggak makan. Kalau Syawal, Tuhan saya bukan Allah, yang penting nggak ada orang, gue sikat, kan begitu ya. Tuhan kita kan tetap satu Allah Pak. Maka saya tanya sama guru saya, kenapa kok
Di antara hari-hari yang banyak itu, pada surah Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat, yang wajib Bapak baca setiap sholat, itu kenapa Allah menekankan hari itu Yaumuddin. Guru saya dulu bilang, supaya orang yang sholat itu ingat, hari itu bukan hari Senin doang. Hari itu bukan hari Selasa doang. Hari itu bukan cuman hari Rabu. Ada nanti namanya hari kiamat. Untuk apa kita bahagia di hari Senin kalau hancur di hari kiamat? Tuh. Maka mulai besok ya, bapak-bapak yang punya duit cetak wajik sebanyak-banyaknya. Ya kan? Ketemu polisi salaman wajik ya. Kalau perlu nih penegak hukum besok kita kirimin kue wajik. Begitu aja. Ada apa masyarakat? Kok baik banget ngasih kami wajik? Supaya Bapak tahu waji ayauma idzim bi jahannama. Kalau pagi-pagi jangan cari salahnya orang naik motor gitu. Benernya di kita ini kan aneh ya. Kadang hukum itu orangnya ngumpet, Pak. Ya. Saya dulu tinggal di Senopati. Antum masih ingat Senopati? Itu bundaran Senayan, jantungnya Jakarta. Itu tiap hari ada motor yang ditangkap, Pak. Kenapa? Karena dari Senopati itu ada dua jalan, Pak. Yang satu langsung masuk jalur cepat di Jenderal Sudirman, yang satu masuk jalur lambat. Yang di jalur cepat ini kan motor nggak boleh, tapi larangannya tuh kecil banget, gitu loh. Orang yang baru pertama kali belok dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mau masuk ke Sudirman, kalau pertama kali naik motor mesti lewat situ. Saya bilang, kenapa nggak dibuat pelang kayak kampung konveksi? Ya kan? Kampung konveksi misal motor dilarang masuk, selesai. Ini kasihnya kecil banget. Tiap hari ada yang apes di situ. Nah, yang di situ, Pak, kasih tanda wajib. Kalau perlu bundaran Senayan tuh obornya kita ganti dengan yang namanya wajik. Tuh, lihat. Itu simbol, Pak. Coba, ada nggak budaya yang lebih bagus dari itu? Orang mungkin tidak sempat membaca ayat Quran secara utuh. Orang mungkin tidak sempat mengingat hadis secara utuh. Tapi semua orang melihat simbol itu ingat. Maka Bapak nanti lihat. Di Masjid Gede Kauman itu, menarik, Pak. Yang terakhir nih, di luarnya. Begitu keluar ke masjid, dari luar halamannya itu, nanamnya pohon sawo, Pak. Kata anak saya, coba lihat, Bi. Pohonnya sawo. Kata anak saya, coba tanya, Bi. Kenapa pohon sawo? Saya tanya, Mas, kenapa ini pohonnya pohon sawo? Dia jawab, Pak, orang itu kalau masuk ke masjid, tujuan utamanya apa? Saya jawab, sholat. Sholat yang paling afdol apa? Dia nggak tahu kalau saya kiai, Pak. Diuji saya. Ya. Dia nggak tahu tuh. saya memang nggak tahu. Yang paling afdol sholat apa, Pak? Berjamaah. Sholat berjamaah itu yang paling sempurna yang apa, Pak? Yang rapat. Nah, kata dia, kita jadi makmum itu disuruh rapat. Imamnya ngomong istawu katanya. Nah, bayangin tuh. Karena istawu orang Jawa itu ingatnya sawu gitu loh. Maka begitu ngelihat sawu dari luar masuk ke masjid, softnya harus rapat dan lurus. Coba lihat, Pak. Itu tradisi. Itu tradisi. Nggak ada nilai agamanya. Tapi kalau dimaknai sebagai sesuatu yang menunjang kesempurnaan agama, maka Bapak nanam pohon sawo dapat pahala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Jadi orang ceger ini harus jaga ini. Ini bukan bid'ah. Nih, ada juga kan orang bilang, Nabi pernah rowahan enggak? Terus separuh pinter banyak gobloknya nanya begitu, Pak. Ya. Tidak semua yang ada di agama ini itu harus dijelaskan oleh Rasulullah. Ada perkara, Pak, yang halalnya pasti, yang haramnya pasti, tapi ada banyak hukum yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Ayo satu contoh. Kalau Bapak nanya sama saya, Kiai, apa hukumnya makan daging kambing? Halal, asal kambingnya sendiri. Kok kambing orang haram? Kan gitu. Kambing dagingnya halal. Kalau ada orang tanya, apa hukumnya makan babi? Jawabannya, haram. Tapi agama bukan cuma kambing sama babi.
Ada binatang yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, karena Rasulullah nggak pernah ketemu binatang itu. Sekarang kita ketemu, maka binatang ini nyusahin kiai. Kenapa? Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada. Apa contohnya? Anjing laut. Mau dibilang anjing di laut, mau dibilang ikan mukanya. Ayo, pernah lihat anjing laut nggak? Coba anjing laut tuh, mukanya tutup pak, cuman leher, perut, kaki, buntut. Saya tanya sama bapak, ini apaan? Pegang ikan. Bener nggak? Bener nggak? Anjing laut mukanya kasih cadar pak, ya kan? Kasih jilbab. Maka bapak bilang ini ikan. Tapi kalau badannya bapak tutup, kepalanya bapak lihat, maka bapak bilang anjing. Ini binatang binguin kiai ini. Mau dibilang ikan kayak ikan, mau dibilang ikan kayak anjing, mau dibilang anjing kayak ikan. Ditanya kartu keluarga nggak punya. Kalau nasabnya jelas kan enak. Lu turunan siapa? Ikan, halal. Lu turunan siapa? Anjing, haram. Lihat, Nabi nggak jelasin pak. Karena kalau semuanya dijelaskan oleh Rasulullah, ada dua pak negatifnya. Yang pertama, Quran tebalnya kayak apa itu? Kalau semuanya harus ada di Quran, Quran segitu aja, kita belum tentu hatam nanti Ramadan. Saya bukan nuduh, yakin saya, ya, yakin. Kalau dulu saya nggak berani pidato begini nih, ya 30 tahun yang lalu saya nggak berani pidato begini nih. Saya pasti pidato paling tidak Quran kita hatamkan sekali dalam Ramadan. Sekarang pak, ya, hatam 10 juz itu udah soleh pak. Ya, di tengah gempuran TikTok dan Instagram, ya kan, itu ada orang bisa 10 juz Ramadan, itu udah soleh. Bayangin pak, kalau semua hukum ada di Quran, kira-kira Quran tebalnya kayak apa? Satu. Yang kedua, pahala diborong Nabi. Saya tidak punya peran apapun. Kalau semuanya ada di Quran, semuanya ada di hadis, kita kehilangan pekerjaan kiai. Ya, kita mulai berpikirlah besok apa dagang somai, apa bakso. Kenapa? Karena kita kehilangan pekerjaan. Semuanya ada di Quran. Tidak semuanya ada di Quran, Pak. Kenapa? Karena ini keistimewaan Islam. Allah turunkan wahyu dan Allah karuniakan akal kepada manusia, sehingga buah akal manusia ini bisa terlihat keindahannya dalam penafsirannya terhadap ayat Quran dan hadis. Misalnya nih, doa sama orang tua disuruh nggak sama agama? Disuruh. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu kan doa kepada orang yang sudah meninggal. Masyru'. Kumpul kayak gini nih, saya nih kalau nggak diundang acara ini, nggak tahu kalau pesantren Al-Ikhwaniyah itu pernah di Darul Rahman. Coba saya nggak kenal malam ini, saya masuk ke sono petantang petenteng, kata beliau, gua tahu lo pakai pempes dulu, bandelnya kayak apa, kan begitu. Alhamdulillah beliau ngomong, besok kalau saya masuk Al-Ikhwaniyah, hati-hati saya, ya kan? Paling enggak pakai jubah lah, ya kan? Biar bandel, sekarang udah jadi Habib, kan begitu misalnya, ya. Lihat Pak, berkahnya apa nih? Silaturahmi. Berkahnya apa? Sedekah. Coba nih, baca doa untuk orang tua. Silaturahmi bermuajahah. Kemudian berbagi sedekah untuk pahalanya almarhum dan almarhumah. Dibuat acara seperti ini kan bagus Pak. Bagusnya di mana? Semua orang jadi bisa mengerjakan kebaikan itu. Coba Rohan sendiri-sendiri. Ada orang yang mungkin lupa nggak mendoakan orang tuanya. Ada orang yang mungkin tidak sempat silaturahmi. Sekarang kan jadi sempat. Ya ada orang kan nggak bertetangga tuh. Tapi kalau Rohan gini, gue nggak enak ah. Masa sombong amat nggak pernah nyapa tetangga. Dia terpaksa datang. Walaupun terpaksa datang, tapi dia dicatat oleh Allah sebagai orang yas'a untuk menghidupkan silaturahmi. Bayangin tuh, ini kebaikan nih. Kumpulan yang kayak begini inilah yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa orang yang bisa membuat sunnah hasanah. Apa sunnah hasanah itu? Tradisi. Dalil payungnya, dalil besarnya ada di Quran dan hadis,
tapi implementasinya itu bisa berkembang disesuaikan dengan peradaban dan kebutuhan umat manusia. Dulu tidak dibutuhkan roahan. Kenapa? Semua sahabat ingat untuk berdoa kepada orang lain. Hari ini kehidupan dunia ini menyibukkan kita dari mengingat akhirat, dari mengingat keluarga yang sudah meninggal, dibuat roahan supaya ingat. Maka yang seperti ini termasuk sunnah hasanah, tradisi yang baik. Kalau niatnya benar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ini yang terakhir, tradisi seperti ini dijaga. Tradisi seperti ini dirawat. Tradisi seperti ini diajarkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, orang tua kita dulu mendidik kita. Beliau nggak ada, kita ingat ngirimin doa untuk almarhum. Nanti pada gilirannya kita semua akan mati, Pak. Setelah kita mati, pertanyaannya, akankah anak-anak kita, zuriyah dan keturunan kita memperlakukan kita seperti kita hari ini memperlakukan orang-orang tua mereka? Orang tua kita sekarang di kuburan itu sedang memetik apa yang mereka tanam di masa lalu. Sekarang kita jangan cuma pandai memetik, tapi lupa untuk menanam. Kita tanam hari ini untuk nanti semuanya bisa kita panen di akhirat. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita pada acara rowahan malam hari ini Allah jadikan sebagai jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan dengan kita mengerjakan rowahan ini, mendoakan kepada mereka-mereka yang sudah wafat, mudah-mudahan Allahumma arhamna idza sirna ila ma soru ilaihi. Saat nanti kita masuk ke liang kubur, mudah-mudahan ada begitu banyak orang yang mengirimkan doa kepada kita sebagaimana malam hari ini kita mendoakan mereka semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, semua amal ibadah yang kita kerjakan menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan undangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.